yakin dan percaya semuanya mau bersemangat mau ibadah ya. Amin. Tapi sebelumnya saya mau ini dulu ya, laporan dulu ya. Saya mau memperkenalkan diri saya kembali di tempat ini. Asik ya, takutnya lupa. Jadi udah hampir 1 tahun saya nggak datang ke tempat ini, takutnya pada lupa ya. Nama saya Nana ya. Suami saya namanya Anthony. Anak saya namanya Exelion. Kenalan. Ya, ngucap syukur ya, kami baru aja pulang kampung gitu ya. Jadi maaf ya Bapak Ibu ya, yang sebelumnya mungkin kemarin saya lupa pamitan, saya ini habis pulang kampung, gak habis dari mana-mana gitu ya. Saya habis pulang kampung ke rumah suami saya di Bengkulu Selatan. Kami mengucap syukur juga, terima kasih buat teman-teman keluarga kami yang udah berdoa buat kami. Puji Tuhan kami bisa tiba lagi di sini dengan selamat gitu ya. Perjalanan yang panjang buat kami semuanya. Suami saya juga baru pertama kali nyetir panjang dari Lampung sampai ke kampung halamannya tuh kurang lebih 15 jam ya, 15 jam. Jadi dia baru nyadar bahwa kampungnya itu jauh gitu ya. Jadi pas di jalan tuh kami udah muntah gitu, maaf ya. Si Axel udah masuk angin, udah keluar jackpot. Saya juga udah leles gitu ya. Baru dia menyadari, terima kasih ya sayang ya sudah menemani saya pulang kampung kata gitu. Jadi dia baru nyadar bahwa kampungnya tuh jauh banget gitu. Tapi ucap syukur banget kami bisa tiba di sini dan kami benar-benar selamat di jalan gitu ya. Terima kasih buat dukungan teman-teman semuanya. Jadi sebelum ada kata terlambat saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat Om Tante, Oma Opa, kakak-kakak semuanya yang hadir hari ini. Jadi nggak ada kata terlambat, saya mengucapkan itu buat kalian semua. Aduh apalagi ini ya, saya agak-agak tegang ya, udah lama nggak tugas di sini ya. Tapi hari ini saya mau menyampaikan berita penting bahwa nanti kita akan dilayani oleh Pastor Krisnanto. Dengan judul khotbah hasilkanlah buah. Jadi Bapak Ibu coba tolong diterka ya, kira-kira buah apa yang bakalan dihasilkan, yang akan diumumkan nih sama Om Chris, Pastor Chris. Jadi stay tune di sini, jangan kemana-mana sampai Om Chris beres khotbah dan kita semuanya beres ibadah di tempat ini. Terima kasih. Udah gitu aja ya. Saya juga agak ngap gitu ya. Terima kasih. Sekarang kita mau berdoa ya untuk ibadah kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri supaya lebih bersemangat. Boleh kasih senyum kanan kirinya. Ayo beribadah dengan sukacita. Ayo beribadah dengan sukacita ya. Saya melihat wajah-wajah baru juga di tempat ini. Saya mengucapkan selamat datang. Welcome home buat semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau menibakan kami di tempat ini. Dari yang ada yang dari liburan, ada yang baru kembali lagi sehat. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Saat ini Tuhan biarlah setiap hati kami dipenuhi dengan rasa syukur Tuhan. Sehingga kami bisa memuji Engkau dengan luar biasa Tuhan. Ucapan syukur itu naik kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk beribadah dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Yes, yang lebih meriah. Yes, mari setiap kita yang siap untuk beribadah, mari bawa sorak-sorai kita kepada Tuhan. Katakan, kami mau masuk gerbangnya Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian kepada Dia. Yes, mari kita bersorak untuk Tuhan. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur, hey, dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Oh, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Mari siap-siap, katakan sama-sama, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, mari serukan Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih meriah lagi. Tepuk tangan kita untuk Tuhan. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur. Yes. Dengan penuh pujian. Oh. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiup
Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan lagi, sebab Tuhan baik, Dia baik buat kita. Sebab Tuhan baik. Amin Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan lagi sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Mari serukan dengan sorak-sorai. Tuhan baik. Oh, mari tinggikan Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan baik. Mari agungkan Dia yang baik. Yes. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan lagi sama-sama. Sebab Tuhan baik. Berikan sorak-sorai kita untuk Tuhan. Mari lebih meriah lagi. Katakan lagi. Sebab Tuhan baik. Yes. Mari tinggikan Tuhan. Yes. Anugerahnya selamanya. Oh. Wuhu. Yes, Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Mari bawa hati kita. Kita bawa suara kita, pujian kita, nyanyian kita untuk Tuhan. Sebab Dia yang layak. Seperti bejana yang kosong, seperti kita merindukan sesuatu dalam hidup kita. Mari pagi ini kita merindukan Tuhan lebih lagi. Lebih dari segalanya. Mari sembah Dia. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu. Yes Lord. Selamanya, selamanya. Yes Lord, amin. Kau yang sangat berharga. Mari sembah Dia. Kau di tempat yes Lord. Amin. Di hatiku, di hidupku, yes Tuhan. Dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu. Amin. Dan ku takkan
daripada apapun, lebih dari segalanya. Mari katakan lagi, lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari Yes Lord, kami mencarimu Tuhan. selamanya melekat di Mari cari Dia, mari temukan Tuhan. biarlah Kau yang bertahta Penuhi kami, penuhi hati dan jiwa. Yes Lord, Tinggikan selamanya Yes Lord, melebihi Yes Lord. segala Jalanku, mari agungkan Tuhan, mari tinggikan Dia. Oh, kami tinggikan Engkau selamanya. Oh, kami agungkan Tuhan di tempat ini. Sama kami Tuhan. Oh, biar ada pengagungan yang naik di hadapan-Mu Tuhan. Yes Lord. Kau ditinggikan, mari agungkan Dia. Kau diagungkan selamanya, selamanya selamanya Lord, selamanya. Kami tinggikan, Kau ditinggikan, Kau diagungkan, yes, selamanya, selamanya. Kami tinggikan, mari tinggikan Dia, agungkan. Kau ditinggikan, oh, Kau diagungkan selamanya, selamanya, selamanya. Mari agungkan Dia, tinggikan Tuhan, yes Lord, amin. Kau ditinggikan, Kau
Mari sebentar lagi sembah Dia. Mari berikan waktu kita sembah Dia sebentar lagi. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Yesus. Haleluya. 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 Sikarabasyaraba. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan lagi sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk. Wow, hari ini kita memasuki tahun 2023 di awal bulan Januari. Wajahnya penuh dengan semangat. Coba katakan, kalian berada di tempat ini, saya senang kalian berada di tempat ini. Katakan itu. Senang banget ada di tempat ini. Kita berkumpul karena ini satu keluarga dan sesuatu yang kita rindukan, kita kangen di tempat ini. Berada bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bayangkan bahwa kita tanpa disadari, kita sudah masuk tahun 2023. Ketika kita berada di tahun 2022, rasanya jalannya masih panjang, banyak proses di dalam hidup kita, banyak hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi saat ini kita memulai hal yang baru di awal tahun ini, ya. Kalau lihat perjalanan keberadaan Bapak Ibu di tempat ini bersama-sama kita, tahun 2021 kita merayakan 1 tahun. CDC ada bersama-sama dengan kita semua, keluarga CDC. Kemudian perjalanan ini sampai sekarang sudah 1 tahun lebih. Dan saya percaya ini sesuatu yang tuntunan dari Tuhan, kita dipersatukan oleh Tuhan. Inilah Tuhan sendiri yang bekerja di dalam setiap keluarga kita. Amin. Siapa yang bisa merasakan kasih Tuhan sampai saat ini? Ya, kasih Tuhan itu begitu besar. Dan satu ingat bahwa tahun 2022 kita terus punya sesuatu, pengen terus berakar kuat di dalam Tuhan. Supaya pertumbuhan kerohanian kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita mau terus akar ini bertumbuh ke bawah. Tetapi hari ini kita nggak fokus ke akar aja. Saatnya kita akan naik, tumbuh, keluar. Tumbuh ke atas. Sehingga apa yang kita rasakan ini, kita mau terus bisa menghasilkan buah. Buah ini benar-benar tuh harus kita hasilkan. Ini yang Tuhan mau. Buah-buah kehidupan ini harus dihasilkan. Harus mengalami sesuatu, memperoleh hasil. Setiap kita sering melihat atau mendapat atau memperoleh
atau senang dengan melihat hasil. Tetapi kita nggak begitu suka tuh kalau kita mendapat proses, melihat prosesnya gitu. Bapak Ibu, kalau saya dengar nih dari teman-teman yang ahli buat roti. Wow, kalau saya dengar ada teman kita ahli di roti atau di cake gitu. Proses itu, setiap proses harus tepat. Takarannya, waktunya. Coba kalau begitu di oven dia lewat, bau enggak? Bau hangus. Hasilnya lewat waktu dia akan hangus. Kurang waktunya dia akan bantet. Jadi ini proses ini penting, detail. Tadi pembuatan cake atau roti itu melalui proses-proses yang benar. Sehingga mendapatkan sesuatu hasil yang baik dan benar. Begitupun dalam kehidupan kita. Kita harus mendapat atau memperoleh hasil yang baik. Seperti yang Tuhan inginkan. Kadang tuh diproses sama Tuhan, aduh Tuhan ini jangan. Ini jangan, saya gak sanggup. Saya kasih tahu, diproses sama Tuhan kita harus lewati itu. Karena apa? Itu semua mendatangkan kebaikan buat kita. Supaya kita kuat. Supaya kita semakin dekat lagi sama Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Jadi setiap proses itu betul kita nggak mampu. Kalau kita membuat roti atau cake itu kita punya kemampuan Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau kita di dalam proses kerohanian, kita nggak lihat ini. Hal-hal yang tidak kita lihat. Tapi kita mau diproses sama Tuhan. Kenapa? Ada satu janji Tuhan. Kehidupan yang kekal, amin. Kehidupan yang kekal ini nggak dilihat. Nggak bisa dilihat oleh mata. Tapi kita bisa percaya atau iman kita harus sampai ke sana. Bahwa Tuhan memberi keselamatan yang kekal. Bukan hidup di dunia ini, ada satu tempat yang lebih istimewa. Itu surga, amin. Buah, kita bicara berbuah. Berbuah itu kalau kita punya pohon, buah itu bisa manis, bisa asam. Saya pernah menanam satu pohon. Hasilnya bagus sekali buahnya. Itu karena apa? Dari bibitnya. Nah, Tuhan kasih benih dalam kehidupan kita. Yaitu bibit yang sama. Dari anak-anak muda, semua generasi di tempat ini, dari kids, teen, youth, keluarga muda, semua ada satu benih ilahi yang dikasih kepada kita. Benih ini sama, tinggal hati kita atau tanah, digambarkan sebagai tanah yang subur. Ini dia akan bertumbuh, benih ini akan cepat bertumbuh. Tapi hati kita, kalau masih ada batu-batu, dia akan terhambat, benih ini akan terhimpit. Buah, saya mau share hari ini, hasilkanlah buah pertobatan. Buah pertobatan adalah kehidupan. Ada lagi, buah dosa, kematian. Jadi kematian kekal yang kita dapat kalau kita hidup berbuah di dalam dosa. Selalu berbuah itu dosa. Itu akan mengalami kematian. Hasilnya mengalami kematian. Semua kita tahu. Hari ini kita buka, kita renungkan pikiran dan hati kita. Mulai renungkan sejenak. Hasilkan buah pertobatan. Kata pertobatan itu sering kita dengar, tapi aduh, gak enak rasanya, gak enak. Pernah Bapak Ibu, kalau sakit itu suruh makan pil yang pahit. Atau zaman dulu masih ada enggak sekarang ini. Ada satu racikan obat yang
digerus sampai halus, dikasih kertas dan disuruh minum itu. Sama, racikan, pahit, kesat dan lain-lain. Tapi itu yang harus diminum. Untuk apa? Untuk menjadi sembuh. Begitupun pertobatan. Ini sesuatu yang gak enak, mungkin saya harus bertobat. Katakan bertobat. Ingat, kata ini gak enak, tapi ini hal yang baik buat kita. Proses yang baik buat kita. Kita baca di firman Tuhan di Matius 3. Matius 3 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa renungkan, baca di dalam hati bersama-sama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Matius 3 ini di ayat 1 bicara tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mempunyai seorang ayah, seorang imam, dan namanya adalah Zakaria. Dan ibunya namanya Elisabet, yang merupakan keturunan Harun dari suku Lewi. Bicara padang gurun, bukan padang gurun yang kosong Bapak Ibu Saudaraku, tetapi padang gurun Yudea, ada beberapa daerah terpencil di sekitarnya yang sedikit penduduknya. Yohanes Pembaptis, kata Yohanes Pembaptis adalah Yohanes yang sering melakukan baptisan kepada orang-orang yang percaya menerima Yesus. Orang-orang yang mau diselamatkan, dia mau memberi diri dibaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang berseru-seru di padang gurun sambil menyatakan kedatangan Mesias. Yohanes Pembaptis ini menjadi pendahulu dari penginjilan. Dia memberitakan kedatangan Yesus. Dan dia berseru-seru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, yaitu Yesus. Untuk kedatangan Yesus. Kita bayangkan, kalau kedatangan seorang presiden di kota Bogor, mengunjungi satu tempat, maka tempat itu akan dipersiapkan dengan baik. Disisir dari keamanannya, pengawalan yang ketat, dan semua itu dengan persiapan dengan baik. Yohanes Pembaptis ini salah satu seorang nabi dia. Dia dipersiapkan Tuhan. Tapi Yohanes Pembaptis ini sangat-sangat dipersiapkan oleh Tuhan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Luruskanlah jalan baginya. Berarti Yohanes Pembaptis itu mengabarkan supaya orang-orang di sekitar Yudea itu bertobat. Bertobat supaya bisa menerima keselamatan. Ini yang dipersiapkan oleh Yohanes. Sehingga kedatangan Tuhan Yesus itu mendapat sesuatu hal yang istimewa bagi Yohanes. Yohanes melakukan dengan sungguh-sungguh tentunya. Di ayat 4 mengatakan, Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit dan memakannya belalang dan madu hutan. Yohanes memakai jubah bulu onta. Dia tidak memakai sesuatu nabi, sesuatu jubah yang kebesaran seorang nabi. Tidak. Dia pakai jubah bulu onta yang sangat sederhana. Tampilannya sederhana. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan,
Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Bapak Ibu lihat pelayanan Yohanes. Dan saya sambung di ayat 8, 7. Tetapi waktu ia melihat orang banyak, orang Farisi, orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat 7 bicara kepada orang Saduki, orang Farisi. Orang ini benar-benar ngerti ahli Taurat, ngerti dia firman Tuhan, tetapi tidak percaya Yesus. Orang Saduki adalah tokoh-tokoh agama, dia tahu Taurat, tapi dia memakai sesuatu firman Tuhan bukanlah di dalam hatinya, tapi dia memakai secara logika. Dengan disesuaikan dengan pemikirannya sendiri. Dan orang Saduki ini, orang yang menganiaya Yesus. Kedua orang ini tidak percaya Yesus. Tapi Yohanes katakan dengan keras, "Hai kamu keturunan ular beludak." Begitu Bapak Ibu Saudaraku di tempat ini. Kita semua adalah orang-orang yang percaya. Seperti melayani Tuhan, ngerti firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak melakukan firman Tuhan. Sudah ngerti, tapi hati kita mengeraskan hati kita. Kita gak melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu katakan kamu harus lakukan. Lakukan. Kadang kita suka berontak sama Tuhan. Tuhan ini bukan untuk aku. Buat dia. Kadang kita suami istri aja. Tuh itu buat kamu. Buat kamu. Firman Tuhan itu enggak tuh yang secara jujur. Mestinya firman Tuhan itu kalau begitu dapat tunjukkan. Oh firman Tuhan buat saya. Saya harus mau lakukan. Saya mau melakukan ini. Tapi dengan lantang atau dengan mudahnya menunjuk. Wah itu cocok buat dia tuh. Karena dia kelakuannya gak bertobat. Dia gampang menunjuk. Padahal tuh kita tuh masih belum benar. Masih banyak hal-hal yang harus disempurnakan. Harus banyak hal-hal yang kita kerjakan. Untuk kita bisa terus meningkatkan kerohanian kita. Apa arti pertobatan? Pertobatan adalah tindakan orang berdosa yang berbalik kepada Allah. Kita ini mengakui kita semua orang berdosa, amin. Dan mau meninggalkan dosa dan mengikut Yesus. Percaya Yesus dan tinggalkan dosa. Ini yang kita harus lakukan, berbalik kepada Allah. Pernah gak satu saat Bapak Ibu Saudaraku pernah tersasar atau jalan yang kita gak kenal? Ketika kita tersasar, kita gak kenal jalan ini, apa yang kita harus lakukan? Pernah saya lakukan, saya terobos. Makin jauh. Kira-kira berapa kilometer, semakin jauh. Saya ceritakan gampang lah. Saya pernah ke tempat Sharon di Sentul, padahal dari Danau Bogoraya ke rumah Sharon itu lewat belakang. Pada saat saya malam-malam itu 3 kali nyasar. Saya belok ke kiri, wah ke Tanah Baru, bablas. Begitu rasanya di tengah jalan, ini salah nih ke Tanah Baru. Balik lagi, begitu balik
ada jalan ke kanan, masuk lagi ke kanan. Istri saya bilang, ini nggak pernah kita lalui, makin lama makin sempit dan makin gelap. Hah, udah rasanya tuh pergi malam-malam dan kesasar rasanya, aduh belok lagi deh, pulang aja ke rumah nih, lebih enak gitu. Tapi dengan tujuan tekad itu, terusin, saya harus balik lagi. Balik, ketemulah. Ini jalan yang sering kita lalui, kadang kita bisa tersasar. Begitupun ini dalam pertobatan, ambil langkah, berbalik kepada Tuhan. Amin. Harus berbalik, bukan saatnya, aduh Tuhan ini, aku nih belum. Enggak, cepat, tindakan itu harus cepat. Jadi pertobatan ini adalah satu tindakan orang berdosa. Kita mengakui orang berdosa. Karena kita itu sebenarnya orang-orang yang menjadi tebusan Tuhan. Dan dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus. Berbalik kepada Allah. Kemudian kita tahu kalau kita diingatkan oleh Roh Kudus, meyakinkan kita akan dosa, membawa perubahan dalam pikiran. Kita begitu ini, wah, saya diubahkan pikiran saya diubahkan, keinginan saya diubahkan, sikap saya diubahkan, dan kehidupan kita pun diubahkan. Karena Roh Kudus. Sebagai akibat dari pekerjaan iman yang menyelamatkan melalui penebusan yang membenarkan kita melalui Yesus. Pertobatan adalah tindakan sukarela. Kita enggak dipaksa, kita enggak merasakan bahwa datang ke rumah Tuhan dengan terpaksa. Tidak. Sesuatu yang kita, ada satu tindakan kita dengan sukarela dari jiwa kita yang secara sadar, wah ini saya salah. Menerima Yesus dengan iman sebagai juru selamat. Yakinkan itu, renungkan itu, bahwa menerima Yesus dengan iman, kalau kita percaya kepada Yesus, menerimanya, yang Tuhan tinggal di dalam setiap hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Siapa yang sudah terima Yesus? Angkat tangan dengan jujur. Semua sudah terima. Yakinkan kepada kita semua. Ada tindakan kita supaya kita terjadi dalam pertobatan. Yang pertama, mengakui dosa kita. Yang kedua, menolak setiap dosa yang ada di dalam kita, dalam kehidupan kita. Buang, berbalik kepada Allah yang ketiga. Kita harus ada satu tindakan. Kadang pertanyaannya, kapan ya waktunya untuk saya mengaku dosa? Kapan untuk saya menolak dosa? Kapan saya berbalik kepada Allah? Sering kita dipertanyakan dalam diri kita, kapan? Kapan? Kadang kita suka jawab, nanti ya Tuhan. Nanti. Atau mudah sekali katakan ini, kapan-kapan Tuhan? Kapan-kapan? Terus lebih, aduh aku mau segera dia bertobat. Mau segera bertobat. Kata segera itu dia belum bertobat, baru kata segera. Kemudian aku akan bertobat. Belum bertobat itu orang. Dia baru punya pemikiran akan segera. Belum bertobat orang itu. Kemudian dia hitung-hitungan waktu. Besok ya Tuhan, aku mau bertobat. Minggu depan, Tuhan aku mau bertobatnya. Bulan depan, tahun depan, dan lupa.
lupa akan dia mau diingatkan untuk bertobat. Jadi begitu Roh Kudus ingatkan, saya mau katakan waktunya sekarang ambil keputusan untuk bertobat. Jadi sekarang, kalau Roh Kudus ingatkan sekarang, ambil, renungkan, berdiam, bertobat. Saya gambarkan padang gurun adalah tempat yang terpencil. Jarang orang mau tinggal di padang gurun, tempat yang sunyi. Tapi Mazmur Daud menulis kitab Mazmur 63, dia di padang gurun. Yohanes Pembaptis pun sama, melakukan hal-hal pemberitaan Injil, menyampaikan sesuatu bukan di Yerusalem, tetapi tempat yang kecil. Dimulai dari situ. Jadi sesuatu yang kita harus lakukan adalah sekarang. Kalau ada keputusan itu sekarang, katakan sekarang. Sekarang, ya. Jangan tunda-tunda lagi. Mengapa kita perlu bertobat? Kita tahu bahwa Yesus memanggil orang-orang yang belum percaya kepadanya. Dan orang-orang yang percaya, orang Kristen yang percaya untuk bertobat ketika jatuh di dalam dosa. Jadi dia memanggil, Tuhan itu memanggil. Matius 4 mengatakan ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus menyampaikan ini kepada kita semua, baik bagi orang yang belum percaya dan orang yang sudah percaya Yesus. Kalau orang percaya masih ada dosa, lakukan untuk pertobatan. Jangan tunda-tunda lagi. Dosa yang persisnya adalah yang tahu adalah diri kita dengan Tuhan. Kalau kita perlu renungkan, ya Tuhan, tahun 2023 supaya kita menghasilkan buah, buang dosa. Buang hal-hal yang menghambat untuk pertumbuhan rohani kita. Kita mau hidup berbuah, tidak satu buahnya, tapi lebat. Amin. Berbuah lebat. Ada 5 alasan untuk kita bertobat. Pertobatan memungkinkan Tuhan memulihkan, mengampuni, dan menyucikan kita. Yohanes 1 ayat 9 mengatakan seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang pertama, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan ampuni, akan pulihkan, akan sucikan kita. Kedua, alasan yang kedua, bertobat membantu kita menjadi rendah hati. Kadang kita manusia itu sombong, rasa punya kemampuan. Kalau bahasa Sundanya punya kabisa, loba kabisa. Jadi nggak pernah ngandelin Tuhan apa-apa. Aku bisa deh jalan sendiri. Mau kemana-mana nggak ada, Tuhan parkir aja parkir. Jadi Tuhan yang disuruh parkir. Padahal Tuhan suruh apa? Kita mengandalkan Dia. Sering kita melakukan hal yang tanpa kita sadari itu. Kita sering memakai kekuatan sendiri. Saya kasih tahu hari ini, orang yang rendah hati, benar-benar tuh dia mendapat sesuatu, mau menghargai, menghormati Tuhan, dan menerimanya dengan pesan-pesan Tuhan ini yang luar biasa buat kita yang percaya. Pertobatan menjauhkan kita dari iblis. Bahwa kalau kita mendekat kepada Allah, saya percaya Allah ada di pihak kita dan iblis nggak bisa tinggal bersama kita. Dan pertobatan membebaskan kita dari kuasa dosa. Jadi kita hampiri benar-benar tuh
kita hampiri penuh keberanian menghampiri Tuhan. Hampiri tata kasih karunia Tuhan untuk kita bisa bebas dari dosa. Kita harus hampiri Tuhan. Tidak ada jalan lain. Pertobatan membawa kita hidup bersama Kristus. Saya percaya, kita rindu, kita pengen hidup bersama Tuhan. Tahun 2023 ini kita fokus sama Tuhan. Cari Tuhan, rindukan Tuhan. Sangat sederhana. Kapan? Bangun pagi. Bangun pagi. Bukan cari handphone. Cari mana tuh? Kopi. Boleh. Tapi kita saat teduh pagi-pagi, Tuhan, saya butuh petunjuk. Saya butuh tuntunan hari ini. Kata-kata yang sederhana. Saya butuh pertolongan Tuhan hari ini. Kata-kata itu muncul dengan sederhana. Tuhan tahu, Tuhan ngerti gitu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Saya dikasih hidup, dikasih sehat. Itu sesuatu anugerah. Praktekkan itu. Kemudian juga kalau yang usaha juga. Begitu bangun pagi, wis banyak bon utangnya. Numpuk nih utang, waduh ditagih utang hari ini. Nah, utang harus dibayar. Karena itu tanggung jawab. Urusan kita cari Tuhan, amin. Cari Tuhan. Begitupun pekerjaan sibuk, langsung kita buka kerjaan. Kita gak pernah cari Tuhan. Ambil waktu untuk bisa merenungkan. Mungkin awal-awal sulit untuk bisa berlama-lama. Tapi awal itu memberikan waktu. Ada kemauan untuk mau saya mencari Tuhan. Berdoa, merenungkan firman Tuhan, ada morning blessing. Itu satu fasilitas buat kita bisa merenungkan firman Tuhan itu. Bahkan kita baca firman Tuhan mungkin 1 ayat hari ini. Besok 2 ayat. Nanti lama-lama bisa 1 pasal, 2 pasal. Karena yang penting adalah niatnya. Maunya untuk kita melakukan itu ada. Kalau enggak punya kemauan ini pasti enggak bisa. Jadi yang kita harus lakukan adalah kemauan kita tingkatkan. Dan sesuatu yang kita orang yang bertobat dan hidup dalam pertobatan harus menghasilkan buah pertobatan. Pertobatan itu perlu bukti, perlu dilihat sama orang. Kalau kita ngelihat buah juga ngelihat, oh ini buah jeruk. Ternyata bukan, itu mangga gitu. Tapi ini jeruk loh, jeruk. Harus ada bukti. Dan bisa dirasakan. Kalau kita ditutup lah ya, mata kita ditutup. Suruh cek buah itu atau kita rasakan buah itu. Kita bisa merasakan dari lidah kita. Dikasih mangga, bilangnya ini buah jeruk. Enggak, itu rasanya rasa mangga. Kita bisa bedakan itu. Jadi orang yang bertobat dan hidup dalam pertobatan harus menghasilkan buah. Jadi dalam hidup kita semua di tempat ini, termasuk saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya harus bertobat juga. Banyak hal yang saya harus lakukan untuk pertobatan ini. Buah pertobatan adalah perubahan dari manusia lama yang penuh dengan dosa menjadi manusia baru. Kita lahir baru. Ya. Yang semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ya, memiliki karakter Kristus ini yang Tuhan mau. Semua anak-anak Tuhan di tempat ini memiliki karakter Kristus. Berubah. Bukti orang yang menghasilkan buah pertobatan memiliki buah roh. Saya mau sampaikan buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya minta waktu sebentar ya, tambah dikit. Kasih. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat di sini ada 9 buah roh yang kita harus list satu persatu. Tentang yang pertama, kasih. Sudahkah Bapak Ibu Saudaraku mengasihi orang? Atau kita masih membenci orang? Kalau kita masih punya benci, kita benci sama orang yang terdekat, sama istri kita, sama suami kita, bertobat saya kita. Harus punya kasih. Atau teman kita, teman sepelayanan juga bisa. Kalau ketemu dia naik di mimbar, gue benci dah. Itu lagi orangnya gitu. Jangan, bertobat loh. Kita bisa menunjuk orang itu, padahal itu diri kita gitu. Sebenarnya diri kita, buat kita. Jadi kalau bilang ada buahnya tuh kasih, kita belajar. Aku belum ya, aku mau praktekkan ini. Aku belum mengasihi. Coba praktekkan dengan anak. Kalau anak bawel, copet deh ya. Anaknya lari-lari, jangan lari-lari ya. Sentil sana, sentil sini. Kupingnya dijewer. Itu tangan kita yang lakukan itu. Hukuman-hukuman ini anak itu akan berbekas luka. Nanti ya, saya udah besar, mama saya pukul. Ingat loh, luka itu dalam. Mungkin saatnya nanti pemulihan, tapi dia ada masa-masa ingat masa lalunya. Aduh, aku disopet pakai ban, biru. Birunya sudah hilang, tandanya sudah hilang. Sakitnya di sini nih. Belum hilang. Iya enggak? Ada di sini. Jadi ingat, Roh Kudus atau Tuhan itu melihat hati. Kadang-kadang kita di dalam pelayanan kita. Kemarin saya diingatkan ada satu istri saya tuh WA ke saya. Tuhan ingatkan begini. Seberapa besar kamu melayani? Seberapa besar kamu melayani? Melayani itu melayani acara. Jadi fokusnya acara, kamu jalankan acara-acara, tapi lupa seberapa besar firman Tuhan yang kamu sudah lakukan. Tuhan mau ini. Firman Tuhan lakukan ini. Kalau kasih, ya harus punya kasih. Nggak bisa kita berada di tempat ini menjadi keluarga CDC yang penuh kasih. Yang satu bilang, enggak. Itu bukan buat saya. Kita harus sama-sama bertumbuh, punya kasih. Satu dengan yang lain mengasihi. Mungkin kasih itu baru 1 titik. Gak apa-apa. Besoknya tambah lagi 1 titik. Makin lama makin besar, bukan titik lagi, jadi gumpalan. Kasih itu. Semakin nanti kerjakan lagi, semakin besar lagi. Itu praktek. Tapi kalau titik itu belum dimulai, dia akan kosong. Mulainya dari 1 titik. Enggak sulit. Ikut Tuhan tuh kita memang gak mampu mengasihi orang. Tapi ingat Tuhan mengasihi kita. Dia kasih contoh. Bahwa Tuhan tuh mengasihi kita. Dia mengorbankan. Kasih itu pengorbanan loh. Gak enak. Kalau kita mengasihi seseorang itu pasti ada korban. Kita mau rela berkorban. Tuhan Yesus berkorban. Memberi nyawanya buat kita. Kita mah gak ada apa-apanya. Kalau udah sebel dikit,
gini. Rasanya tuh udah gak enak. Kasih ini harus dibangun terus menerus. Jadi yang penting aku mau belajar Tuhan. Dari satu titik terus lama-lama besar. Kemudian sukacita dan damai sejahtera, ini paling enak. Anak Tuhan tuh dikasih damai, dikasih sukacita. Kita cek ya, siapa yang merasakan punya damai dan sukacita di tempat ini? Yes, kita punya semua. Karena Tuhan berikan ini semuanya. Saya percaya. Kemudian kemurahan hati, tidak sombong, murah hati, generous. Kemudian tuh mau memberi. Memberi itu memberi, melayani, memberi itu satu murah hati. Jadi memberi waktu, tenaga, bukan materi aja, bukan. Tapi itulah pengorbanan yang benar-benar tuh ada juga dalam memberi. Kemudian kebaikan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara baik-baik di sini semua. Amin. Kalau Bapak Ibu semua saudara-saudara baik-baik, saya juga baik-baik. Ya enggak? Kesetiaan. Kesetiaan kepada pasangan hidup, kepada orang tua, kemudian kepada keluarga, keluarga besar, keluarga di CDC juga, kemudian juga setia kepada firman Tuhan. Kepada Tuhan, selalu ingat kebaikan Tuhan. Kemudian kelemah lembutan, Tuhan punya hati ini, lemah lembut ya. Ya, jangan berlaku kasar, galak. Kayaknya kalau nggak galak nggak kelihatan ganteng gitu. Salah itu. Bapak Ibu pernah ilustrasi binatang. Kalau kita pelihara binatang itu tentunya yang lemah, yang apa tuh? Yang lemah lembut, yang enak bisa dipelihara, apa tuh diajak bersama santai gitu. Tapi ada kalau binatang itu galak gitu. Kalau kita toel dikit, wah, mau nggak kita pelihara itu? Nah, begitupun sama. Kalau kita deket bergaul sama orang itu galak. Kita nggak mau bergaul seperti itu. Tapi Tuhan bilang apa? Lemah lembut. Yang terakhir, penguasaan diri. Ini yang paling susah. Penguasaan diri. Kadang-kadang kita punya pemikiran. Firman Tuhan nggak ada nulis kok Om tentang rokok. Oh iya betul. Tapi ditulis di bungkusnya bahwa orang yang merokok lama-lama tuh paru-parunya bolong. Ada jangan merokok. Ada gambarnya paru-parunya bolong gitu. Tapi orang itu karena enak Om. Tanpa disadari ketika kita melakukan itu, menghisap rokok itu, umur kita dikurangi oleh diri kita sendiri. Kenikmatan itu, kenikmatan yang baik sebenarnya yang kita harus tanamkan. Udah tahu kok ditulis jangan merokok, bisa merusak kesehatan. Dia nggak tahu baca itu, nggak bisa baca mungkin, atau buta huruf. Jadi dia labrak aja gitu. Jadi sekali lagi hal yang kayak gini mungkin nggak bisa, nggak mampu. Doa sama Tuhan. Tuhan bilang, datang kepadaku, datang kepada Tuhan. Roh Kudus akan mampukan kita bisa lewati itu. Kemudian di tempat-tempat yang sunyi, terpojok, di kamar, kadang kita bisa nonton hal-hal yang pornografi. Mungkin asik. Itu di hadapan Tuhan dosa. Buang. Tinggalkan. Jangan pernah merasa nyaman. Kemudian hawa nafsu, iri hati, marah, kepentingan sendiri. Benar-benar tuh hal-hal ini
kita punya yang egois, punya kepentingan atau kemauan sendiri yang terus kita puaskan. Saya kasih tahu, hal ini penguasaan diri. Bertobatlah. Saatnya kita datang sama Tuhan untuk kita katakan, Tuhan, aku mau menghasilkan buah pertobatan yang sesuai dengan pertobatan yang dihasilkan. Karena Tuhanlah yang memberi sesuatu pencerahan, terang kepada firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini yang menerangi hidup kita. Jalan-jalan yang kita pilih bukan cari jalan yang pendek, jalan tol yang cepat, tapi kita jalan yang diproses oleh Tuhan. Kita mau tunduk kepada Tuhan, Tuhan aku mau diproses supaya bisa menghasilkan buah pertobatan sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Hanya simple, hanya benar-benar tuh praktis ikut Tuhan, apa yang didengar dan lakukan. Saya cerita sedikit tentang kehidupan saya. Saya enggak sabar orangnya, sekarang bisa sabar. Awalnya, dulunya sebelum kenal Tuhan, ini satu contoh aja. Saya enggak sabar. Kalau orang itu saya punya prinsip dari orang tua. Kamu kalau orang itu baik, kamu harus baik, berbuat baik. Nah pertanyaannya, kalau orang itu jahat. Ada kata pepatah, saya bisa lebih jahat daripada dia. Benar gak itu? Salah. Itu yang terpikir kadang-kadang tuh, oh ya, saya harus, kalau orang itu baik, saya harus berbuat baik. Kalau orang itu jahat, saya harus lebih jahat. Salah saya katakan. Firman Tuhan gak gitu. Kalau kita harus berbuat baik kepada semua orang. Baik orang jahat, orang baik, kita harus lakukan perbuatan baik. Amin. Lakukan perbuatan kita. Hanya berbuat baik. Orang itu jahat dan baik, itu di luar itu. Tapi sekali lagi, saya berubah karena saya melakukan firman Tuhan. Berubahnya enggak seketika, pelan-pelan. Saya bisa sabar, tanya istri saya berubah itu enggak seketika. Proses demi proses terus. Dan kalau sudah dapat kesabaran, itu buktinya ada. Buktinya nyata. Dan dapat dilihat oleh orang lain. Kalau saya katakan ini, buktinya enggak ada. Om atau Pak Kris itu ngomong aja. Enggak. Jadi harus ada bukti. Harus bisa dilihat. Saya praktekkan satu tentang kesabaran. Ada 9 buah roh Bapak Ibu Saudaraku. Praktekkan lagi. Jadi kalau yang udah ada, oh ini saya bagusnya dikasih, saya udah bagus. Yang belumnya tentang penguasaan diri. Fokus di situ. Saya harus bisa menguasai diri. Saya harus bisa minta pertolongan dan anugerah Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, hal ini Tuhan saya mau bertobat Tuhan. Tolong saya, bantu saya untuk saya bisa melakukan penguasaan diri. Belajar step-step. Salah satu ilustrasi yang gampang, saya tutup ini supaya Bapak Ibu Saudaraku di tempat ini, saya katakan pertobatan ini bukan hanya untuk orang-orang yang sudah lama bergereja. Bukan. Tidak ada. Yang penting orang yang percaya, baik muda, tua, yang sedang, apapun sama. Benihnya sama. Yang dari Tuhan. Saya kasih tahu bahwa pernah enggak Bapak Ibu menanam pohon buah. Enggak langsung buah itu banyak. Langsung berbuah. Dia akan muncul. Buahnya 1, 2,
setelah berbuah yang berikutnya, dia akan bertambah. 5 bisa lebih. Berbuah berikutnya akan bertambah-tambah lagi. Lebih banyak lagi. Begitupun dalam kehidupan kita. Ambil ilustrasi ini. Buah pertobatan dimulai kalau kita berbalik kepada jalan Tuhan. Mengakui dosa. Dan buang dosa. Tinggalkan. Kapan? Sekarang waktunya. Mari kita dudukkan kepala. Saya undang untuk present worship, nyanyikan satu tadi lagu. Kita akan menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan datang sama Tuhan. Inilah hati kita, kerinduan kita. Mari tinggikan Dia. Kau ditinggikan, Kau diagungkan selamanya, selamanya. Tinggikan Dia. Kau ditinggikan, Kau diagungkan selamanya, selamanya. Mari tinggikan. Kau ditinggikan, Kau diagungkan selamanya, selamanya. Mari tinggikan, oh, Kau ditinggikan, Kau diagungkan selamanya, selamanya. Tinggikan. Kau ditinggikan, Kau diagungkan selamanya, selamanya. Musik dengan lembut. Sikarabasyarabahaya rabatarabasande. Sikarabaya rabatarabasyarabaraba. Urabahaya rabatarabasikarabahaya. Syarabahaya rabatarabasandaya rabaraba. Urabatamasya Urakamasyatarabahaya rabatarabasandaya. Urahaya rabatarabasandaya. Jesus. Jesus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita ada di sini adalah orang-orang pilihan dari Tuhan. Kita dia angkat menjadi anak Tuhan. Kita diangkat menjadi orang yang percaya, menjadi murid Yesus. Tuhan mau hati kita terus diperbaharui. Pikiran kita diperbaharui. Ketika kita bertobat, pikiran kita berubah. Tindakan kita berubah. Sikap kita berubah. Hidup kita berubah. Hidup yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Hari
hari ini firman Tuhan dengan jelas, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Persiapkan hati kita. Tuhan mau ini, hati yang bertobat. Supaya bisa menghasilkan buah-buah pertobatan. Yang bisa ada buktinya. Bisa dirasakan. Bisa dilihat. Kalau Roh Kudus ingatkan sesuatu, hal-hal yang kita harus lakukan untuk membuang dosa kita. Katakan, saya mau Tuhan, saya mau membuang dosa saya. Saya mau berbalik ke jalan Tuhan. Saya mau mengikut Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Taruh. Saya mau bantu dalam doa. Kalau Roh Kudus ingatkan, saya orang berdosa. Taruh tangan kananmu. Wah, haleluya, haleluya, rabasyar. Sikarabasyar, rabalaba. Akui dosamu. Tak ampun. Kamu dalam keadaan sadar. Mari sama-sama kita katakan, Bapak Ibu Saudaraku, yang mau sama-sama untuk bisa mau lakukan pertobatan hari ini. Sama katakan, sama-sama ikuti saya. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah kasihanilah saya. saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Ampuni dosa saya. Ampuni dosa saya. Tuhan, Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa. hanya kasih Hanya kasih dan anugerah-Mu dan anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. yang menyelamatkan kami. Kami mau ambil keputusan, Kami mau ambil keputusan berbalik ke jalan Tuhan, berbalik ke jalan Tuhan, meninggalkan dosa, meninggalkan dosa dan hidup bersama Tuhan. dan hidup bersama Tuhan. Penuhi kami Penuhi kami dengan gambar-Mu, dengan gambaran hidup yang serupa hidup yang serupa dengan gambar Kristus. gambar Kristus. Karena kami percaya Karena kami percaya Tuhan Tuhan yang memampukan kami yang memampukan kami untuk kami untuk kami bisa bisa melalui proses melalui proses dalam hidup kami. dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. kami mengucap syukur. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Yes. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu boleh silakan Amin. kembali duduk. Yes. Aduh, Ke bawah. kalau ibarat perang ya, kayaknya banyak yang berdarah-darah ya. Aduh, kayaknya saya aja berdarah-darah gitu ya, ibarat perang gitu. Tapi jangan anggap ini adalah sebuah panah-panah untuk nyerang kita, tapi ini Yes. panah-panah asmara dari Yes. Bapak Gembala kita buat kita, supaya kita para dombanya nih semakin dipulihin, semakin bisa kuat Amin. lagi ngejalanin 2023. Amin. 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 Siapa yang Amin. merasa diberkati Yes. boleh lambaikan tangan bersama-sama saya. Wow. Amin. Thank you buat Pastor Chris yang udah Thank bagiin you. firman buat kita semua, sangat luar biasa. Amin. Saya merasa tadi kayaknya Pastor Chris ada di mobil saya deh. Soalnya saya habis berbincang juga sama suami saya. Kayaknya kita nih kurang pujian penyembahan ya Beb ya, kata gitu. Jadi kita mau mulai kapan? Ya besok lah sayang, kata aku kan gitu ya. Jadi kayaknya Om Chris nih mendengar itu perkataan saya tadi di mobil. Dan masih banyak panah-panah yang tertusuk dalam hati saya. Tapi saya mengucapkan terima kasih Om ya. Yes. Tuhan Yesus Thank you. memberkati. Ya,
Selain ngucapin terima kasih juga buat Pastor Chris, kita juga mau ngucapin terima kasih buat para volunteer Yes. yang ada di belakang, yang ada di Thank depan. you volunteer. Kita boleh kasih jempolnya, thank you volunteer, thank you volunteer, thank you volunteer. Thank you, thank you. Kalau tanpa kalian mungkin ibadah kita nggak berjalan dengan lancar. Terima Yes. kasih. Amen. Nah, buat ibadah minggu depan, tadi kan udah ketua geng ya. Tadi ketua geng kita tuh kan yang udah khotbah. Minggu depan ada wakil ketua geng kita ya. Itu bapak yang di belakang tuh, udah siap-siap. Hai, hai, hai. Ya, pasti ada pesan Tuhan juga yang bakal wakil ketua geng kita ucapin nih untuk jadi Bapak Ibu Saudara yang udah hadir hari ini bisa datang lagi minggu depan. Yes. Apalagi saya melihat ya banyak Yes. teman-teman Bapak Ibu yang baru Asik. hadir di tempat ini. Asik. Kalau nggak berkeberatan boleh nggak angkat tangan. Kami cuma mau lihat dan mau menyambut Bapak Ibu hari ini. Mana. Ada tuh yang di Hey. Welcome home. Welcome home, welcome home. Welcome home. Bapak Ibu yang Sebelah kanan. ya Bapak Ibu, ini ada sebelah situ ada abang kita tuh, ada abang-abang tuh. Hai abang. Welcome home. Halo, ada Bapak juga. Kami mengundang Bapak dan Abang juga bisa nanti sebelum pulang nih ya, bisa kumpul dulu sama Hello Team kita ya. Ada Hello Yes, Team kita Hello Team. untuk ngasih souvenir dan kita mau beramah-tamah dengan bapak-bapak ini ya. Puji Tuhan. Ibadah minggu depan juga kita sediakan ibadah Kids untuk anak-anak sekolah minggu yang dari masih bayi, bisa juga lah ya masih bayi, tapi ditemenin mamanya ya kalau masih bayi, sampai dengan 6 SD ya masih bisa gabung sama kita di ibadah Kids. Ibadahnya dimulainya sama setiap hari Minggu jam 9 juga. Jadi Bapak Ibu yang mau bawa anak, cucu atau keponakan, sepupu boleh diajak karena kita menyediakan tempat buat mereka juga. Nah, yang lebih penting lagi ada mesbah doa yang kita laksanakan setiap hari Senin via Zoom. Jadi Bapak Ibu bisa datang via Zoom, nanti minta linknya boleh ke kedua kerselnya di sana. Kalau misalnya kayaknya kurang afdol deh kalau lewat Zoom, kayaknya kurang husuk gitu ya. Bisa datang juga ke doa Kamis malam. Wih, agak serem ya namanya. Kamis malam. Jadi setiap hari Kamis ya, malam Jumat ya. Jam 6 sore, Bapak Ibu bisa datang ke ruko sekretariat kita di Panorama Pamoyanan. Selain itu kalau misalnya aduh rada malu gitu, aduh kayaknya beban aku teh berat gitu, bisa juga mendapatkan layanan doa counseling bersama Yes. Ibu Rosi dan Ibu Natalia ya. Mereka bersiap untuk bisa bantu konseling, bisa bantu berdoa juga buat kita semuanya. Nah untuk Kersel ini ada jadwal Kersel kita, kayaknya ada nama baru ya di situ ya. Jadi kita mengucap syukur di situ, kita berdoa supaya semua jemaat yang ada di sini yang belum ikut Kersel boleh gabung di Kersel yang ada. Ada grup family, ada youth dan teen. Jadi bisa cepet-cepet gabung di tengah minggu kita ngelaksanain ibadah kecil ya, namanya Kersel. Nah ini yang gak kalah penting, Bapak Ibu pulang nanti kalau ada yang ngantuk, haus gitu ya di belakang nanti kita sediain coffee break. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati coffee breaknya bersama dengan teman-teman Kerselnya. Jadi boleh ngambil kopinya, boleh ngambil tehnya, berkumpul kembali sama teman-teman Kerselnya sehingga bisa saling chit-chat gitu ya. Satu minggu ini ngapain aja atau minggu depan mau ngapain aja gitu ya. Nah berikutnya ada persembahan. Di kursi Bapak Ibu sudah ada amplop persembahan seperti ini. Nanti misalnya Bapak Ibu mau memberikan persembahan melalui cash atau tunai bisa dimasukkan ke dalam amplop. Lalu ada kotak di sebelah kiri sebelah sana di dekat pintu. Atau Bapak Ibu lebih nyaman lagi dengan transfer, tinggal scan aja QR-nya atau memasukkan nomor rekening yang tertera di sini gitu ya. Terima kasih, itu aja pengumuman. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman yang Tuhan kasih buat kami. Kami yakin dan percaya setiap firman-Mu hidup buat kami Tuhan. Siap kami bisa menghasilkan buah pertobatan yang bisa dinikmati sama semua orang. Terima kasih buat firman-Mu, Engkau yang berkati Pastor Chris. Engkau lakukan pekerjaan-Mu yang lebih luar biasa lagi dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, saat yang indah kami mau ngasih persembahan untuk pekerjaan tangan-Mu. Biarlah setiap hati kami Tuhan penuh ucapan syukur untuk memberi dalam pekerjaan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih untuk persembahannya, saya undang Pastor Chris untuk kembali. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama ibadah dan saya ngelihat sesuatu
hal yang besar akan Tuhan lakukan. Amin. Tuhan akan kerjakan perkara yang lebih besar lagi. Yes, amin, amin. Banyak orang-orang yang butuh ditolong Yes. untuk bisa datang kepada Tuhan. Taruh hatimu biar Roh Kudus bukakan kepada orang-orang yang Tuhan ingatkan, entah teman, saudara, siapapun. Ada nama-nama itu, doakan, bawa kepada Tuhan. Dia bisa mengenal Tuhan, dan saya percaya tempat ini terus banyak orang yang datang Tuhan bertambah-tambah. Amin. Kita akan akhiri ibadah ini. Mari sama-sama. Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu bagi Ya, kami Tuhan. semua. Tuhan, Kau melihat keluarga-keluarga di tempat ini. Tuhan, jamah setiap keluarga, berikan hidup mereka rukun. Suami istri, hubungan suami istri dan anak-anak mereka hidup dengan rukun dan damai. Berkati Tuhan setiap usaha, pekerjaan di dalam jemaat-Mu, studi, kuliah, apapun, ibu rumah tangga, Tuhan berkati. Biarlah semua berkat dari Tuhan yang terus makin lama semakin bertambah. Biar setiap jemaat-Mu ini Tuhan mengenal kasih karunia dari Tuhan. Menghargai kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Kasih sayang Kristus. Jemaat, terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita Amin. dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati katakan amin. Amin. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Besar kasih-Mu dalam hidup. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Besar kasih-Mu dalam hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat